Bayi berusia 8 bulan dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Awalnya, bayi itu mengalami gejala yang dianggap serupa dengan hepatitis akut seperti mual, muntah, diare, demam, dan kulit badan menguning. Ketua Tim Hepatitis Akut RSUP Haji Adam Malik Medan menyebut belum bisa memastikan kalau bayi berusia 8 bulan itu menderita hepatitis akut sebab perlu investigasi lebih lanjut untuk mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium. Saat ini, kondisi pasien mengalami sedikit perburukan, di mana warna kuning pada kulit semakin menonjol. Ya kan sejauh ini, seperti disampaikan tadi, memenuhi kriteria Kemenkes yang kemarin disampaikan, peneliti langsung bahwa ada gejala yang berhubungan dengan gastrointestinal mengarah ke hepatitis akut, kemudian ditambah ada data pendukung SGPT yang meningkat di atas 500, sehingga kasus ini kita anggap sebagai probable. Dan saat ini probable ini kita akan juga dalam masih investigasi. Maknanya adalah bahwa juga kita tidak langsung memastikan bahwa ini berhubungan dengan hepatitis akut yang tidak diketahui tadi, karena ini masih dalam investigasi. Sementara itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Jawa Timur memastikan bayi berusia 10 bulan yang dirawat di RSUD Dr. Sutomo tidak mengidap hepatitis akut. Saat ini kondisi pasien terus berangsur baik. IDAI Jawa Timur memastikan belum ada kasus hepatitis akut yang ditemukan di Jawa Timur. Untuk selama 10 bulan saya tahu sendiri itu hepatitis memang masih pasien umum ya, karena pasien umum maka tidak bisa dilakukan virologis karena terbentur biaya. Tetapi sekarang membaik dan tidak memenuhi kriteria tadi itu. SGT-nya ya 80 sama 100, tidak sampai 500. Kemudian dirawat 2 hari, anaknya membaik sampai sekarang baik. Jadi tidak sesuai kriteria. Jadi tidak masuk dalam kategori hepatitis akut yang misterius. Saudara, jumlah anak yang meninggal karena suspek hepatitis akut terus bertambah. Saat ini 5 orang dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit ini. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI meminta orang tua fokus pada pencegahan. Kementerian Kesehatan menyebut ada 15 kasus hepatitis akut yang terdeteksi di 5 provinsi di Indonesia sejak ditemukannya kasus pertama pada tanggal 27 April lalu, yaitu 11 orang di DKI Jakarta, 1 orang di Jawa Barat, 1 orang di Jawa Timur, 1 orang di Sumatera Barat, dan 1 orang di Bangka Belitung. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan mencatat ada 5 pasien dilaporkan meninggal dunia. 3 diantaranya di DKI Jakarta, 1 di Jawa Timur dan Sumatera Barat, sementara itu 10 orang lainnya masih dalam perawatan. Rata-rata pasien yang terkena hepatitis akut ini berusia 1 hingga 6 tahun. Bahkan dari 15 kasus kita ketahui 5 orang anak meninggal ya, dan tentunya dari suspek hepatitis akut ini perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu untuk memastikan apakah penyebabnya hepatitis tipe A, B, C, D maupun E. Nah, saat ini dari 15 kasus, 4 kasus sudah ada hasil pemeriksaannya, kita tapi masih menunggu 1 jenis pemeriksaan untuk hepatitis E-nya. Untuk itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menghimbau agar para orang tua jangan panik dan mewaspadai gangguan pada saluran pernapasan dan pencernaan anak. Selain itu, IDAI juga meminta para orang tua untuk memastikan anak mengonsumsi makanan yang matang. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan adalah 1, edukasi tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, selama pandemi ini kita sudah belajar bagaimana mengatasi penularan melalui saluran pernafasan, ya, melalui masker, jaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya. Kemudian juga dilengkapi dengan bagaimana menghindari penularan lewat saluran cerna, konsumsi makanan yang matang, minuman yang matang, menghindari dari pencemaran, ya, makan minum kita. Sementara itu, epidemiolog Diki Budiman menghimbau para orang tua agar memperhatikan kondisi kesehatan anak dengan mewaspadai gejala penyakit hepatitis atau radang hati.
Diki juga menghimbau jika orang tua menemukan gejala hepatitis pada anak, segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Nah, oleh karena itu kesadaran melihat kondisi anak apakah memiliki gejala seperti hepatitis ini kuning misalnya, kelemahan, nyeri perut, ataupun juga buang air besar warna pucat, mual muntah, ini yang harus segera datang ke fasilitas kesehatan atau dokter. Ini yang harus dilakukan. Kemudian juga lakukan pencegahan dari sekarang dengan personal hygiene, ya, kebersihan cuci tangan untuk semua anggota rumah tangga itu harus dilakukan. Hingga kini belum bisa dipastikan apa yang menyebabkan munculnya penyakit hepatitis akut berat pada anak. Saat ini penelitian sedang dilakukan bersama-sama oleh Indonesia yang bekerja sama dengan WHO. Tim Liputan Kompas TV. Lalu saudara, untuk mengetahui langkah apa yang harus kita lakukan jika menemukan gejala hepatitis akut pada anak, kita akan berbincang dengan Komite Ahli Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Hanifah Oswari. Selamat sore, Prof. Sehat, Prof? Selamat sore, sehat. Prof, Anda juga bisa ikut berinteraksi saudara dengan menghubungi telepon interaktif kami di 021 548 4245 untuk langsung bertanya kepada Prof. Hanifah. Prof. Hanifah, kita langsung saja. Prof, apa yang bisa kita lihat sebagai gejala hepatitis bagi orang tua khususnya dalam kasus ini? Jadi gejala-gejalanya dimulai dengan gejala saluran cerna seperti mual, muntah, sakit perut, diare, demam. Ini sebetulnya gejala-gejala virus pada umumnya. Dan kalau berlanjut dia akan melakukan peningkatan enzim hati, menyebabkan kerusakan sel-sel hati sehingga enzim SGOT, SGPT akan meningkat. Dan bila berlanjut dia akan menjadi kuning anaknya. Dan bila kemudian berlanjut kembali dia akan menjadi yang kita sebut hepatitis fulminan yang sangat berat. Di sana bisa terjadi gangguan pembekuan darah dan gangguan kesadaran. Nah, bila sudah terjadi ini, anak dalam keadaan yang sangat berbahaya. Untuk mendeteksi hepatitis pada awalnya, kita sebaiknya sejak dini artinya ya, Prof, ya? Betul. Kita perlu tahu gejala dininya yaitu gejala saluran cerna tadi. Jadi waspada untuk orang tua bila ada gejala dini tersebut untuk menghubungi fasilitas kesehatan untuk minta pertolongan dokter untuk menilai kondisi anak. Apabila diperlukan pengawasan lebih lanjut, dokter akan memeriksa selanjutnya, misalnya memeriksa laboratorium. Saya kira dokter akan menentukan pada saat ibu membawa anaknya bertemu dengan dokter. Ada yang berbeda nggak sih, Prof, terkait hepatitis akut yang saat ini sedang merebak dan juga hepatitis yang sudah ada sebelumnya, A, B, C, D, dan E? Ya, perbedaannya adalah pertama, hepatitis yang kita kenal umumnya adalah hepatitis A sampai E, terutama yang akut itu A dan E, sedangkan B dan C itu umumnya menyebabkan kelainan yang kita sebut kronis. Tetapi ada perbedaannya, biasanya hasil dari pemeriksaan darahnya tidak sampai setinggi itu. Kadang-kadang saja bisa sampai di atas 500 SGOT, SGPT-nya, tetapi pada umumnya tidak demikian dan tidak berat. Dan juga biasanya itu terjadi di satu tempat saja, kadang-kadang bisa terjadi outbreak di satu daerah, tetapi kali ini kita lihat bahwa ada penyebaran yang cukup masif di beberapa daerah, sehingga ini membedakan dengan kasus yang sudah ada. Bahkan juga bukan hanya di Indonesia, tetapi di lebih dari 20 negara ini yang merupakan hal yang tidak biasa. Baik, Prof, kita sudah ada penelpon untuk bertanya kepada Prof. Hanifah dari Bunda Aya di Depok, Jawa Barat. Selamat sore. Sore. Silakan, Sore, Bunda Aya. Prof. Oke, sore, Prof. Sore, Hidayah. Begini, saya ingin menanyakan karena kan khawatir juga kalau ternyata gejala seperti ini nantinya akan dihadapi di sekeliling saya gitu ya, Prof. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, contoh anak mengalami gejala demam gitu ya. Nah, kita kan tidak tahu apakah ini gejala demam biasa atau gejala demam yang hepatitis tersebut. Apakah bisa kita berikan obat
penurun panas demam biasa atau berbeda seperti itu, Prof? Terima kasih, Budaya ya. Jadi anak-anak yang dengan demam itu keadaan yang biasa. Tetapi apabila ada demam dengan gejala saluran cerna seperti diare, muntah, sakit perut, dan lain-lain, saya kira itu apalagi bila disertai kuning, buang air besarnya dempul, buang air kecilnya seperti teh, kita lebih harus waspada. Nah, apakah anak-anak ini tetap boleh pakai obat panas, tetap boleh pakai jenis yang paracetamol? Saya kira banyak beredar di masyarakat, tetapi dosisnya tidak boleh berlebihan, dia harus dosis normal. Karena itu sebaiknya kalau ada sakit saat ini, lebih baik minta pertolongan dokter untuk menilai. Belum tentu ini berbahaya, tetapi dokter bisa mengawasi, membantu Budaya untuk mengawasi anak supaya tidak berkembang menjadi lebih berat. Kalaupun berkembang dari berat, kita bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Budaya. Artinya kalau ada gejala demam dan juga disertai diare ataupun juga gejala-gejala pencernaan lainnya, langkah terbaik adalah menghubungi pusat kesehatan, ya Prof ya? Betul. Ya, terima kasih Bunda Aya. Saudara, Anda juga masih kami undang untuk berinteraksi dengan Prof Hanifah terkait dengan pertanyaan Anda untuk Prof Hanifah terkait hepatitis akut di nomor 021 548 4245. Prof Hanifah, ada yang membedakan nggak terkait gejala diare yang biasa dan juga diare yang merupakan gejala dari hepatitis? Sebetulnya itu kan sepertinya gejala prodromal yang kita sebut gejala awal dari infeksi virus. Gejala ini bisa berlanjut dengan gejala hati, yaitu misalnya tadi kuning, buang air kecil seperti teh, dan buang air besar dempul. Itu gejala-gejala yang menjurus ke hati. Pada waktu awal kita sangat sulit membedakannya, tapi sebagai patokan adalah dokter atau tenaga medis bisa melihat perkembangan penyakitnya. Apabila datangnya pada saat awal dia masih baik, kemudian keesokan harinya itu terjadi perburukan yang cepat, saya kira dokter harus lebih berhati-hati untuk keadaan ini. Jangan sampai terlambat mengetahui bahwa ada kemungkinan untuk kasus hepatitis akut yang berat seperti ini. Baik, berikutnya Prof ada penelpon lagi kita dengan Bunda Dwi. Silakan Bunda Dwi. Halo, selamat sore Prof. Sore Bunda Dwi. Iya, gini Prof, kan yang sudah kita tahu tadi sudah kita dengar, apabila memang sudah ada gejala yang mengarah ke arah hepatitis, pertolongan pertama pasti kita akan harus bawa ke rumah sakit, itu kan ya Prof. Nah, yang saya ingin tanya itu kira-kira penularannya itu selain dari air liur, dari makanan yang mungkin kurang higienis, kalau dari keringat bisa nggak dok menularkan? Ya, memang data-data saat ini penularannya melewati saluran cerna, tidak melewati keringat. Tetapi kalau kita keringatnya terkontaminasi karena waktu kita pegang-pegang tangan yang tidak bersih, sesudah misalnya ke toilet, bisa saja terjadi. Tetapi pada umumnya dia tidak menular melalui keringat, dia tidak menular melalui kecuali melalui saluran makanan dan sebagian dilaporkan melalui saluran nafas. Baik, artinya kita fokus pada pencegahan seperti yang sudah diimbau sejumlah dokter anak di Indonesia, ya Prof ya. Penutup terakhir singkat saja, pencegahannya seperti apa? Saya kira nomor satu pencegahan yang pertama tadi Dr. Piprim, Ketua IDAI sudah menyampaikan, yang paling penting adalah jaga hal-hal yang berhubungan dengan umumnya, misalnya menjaga makanan itu tetap matang, minuman matang, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah menggunakan toilet, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan pernapasan seperti untuk COVID, itu yang pertama. Yang kedua, bila ada timbul gejala awal seperti gejala saluran cerna, segera minta pertolongan tenaga medis di fasilitas kesehatan untuk bisa diobservasi, dan bila keadaannya lebih berat, kuning, saya kira lebih cepat lagi untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, terima kasih Profesor Dr. Hanifah Oswari dari Komite Ahli Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sehat-sehat Prof.